Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairatu wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tadi malam tentang adab-adab batin dalam membaca Al-Qur'an. Yang pertama kita bahas adalah hadir hati. Ketika kita membaca Quran, kita tahu yang kita baca. Karena sering kita baca Quran itu, kita hanya mengejar ujung ayat, mengejar akhir halamannya, sehingga kita tidak terasa sudah sampai di ujung. Yang kita baca enggak tahu, enggak hadir hati kita. Yang kita tahu ujungnya saja. Maka perlu kita hadirkan hati kita. Jadi setiap ayat yang kita baca hadir, kita tahu yang kita baca. Kemudian yang kedua, kita harus berusaha paham akan apa yang kita baca, baik itu artinya atau maknanya, walaupun kita sambil melihat terjemahannya. Kemudian yang ketiga, ada rasa ta'zim, mengagungkan yang kita baca ini. Bacaan kita ini berbeda dengan yang lainnya, tidak ada yang sama. Ini adalah kalamullah, kalam Allah. Kita merasa ta'zim, mengagungkan kalam Allah yang kita baca ini. Kemudian yang keempat, ada rasa khauf, rasa takut. Rasa takut pada waktu kita membaca ayat yang menerangkan tentang siksa, tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ayat tentang neraka. Kita harus ada rasa takut. Mana tahu kita termasuk dari golongan yang dimaksudkan oleh Allah itu. Kemudian yang kelima, harus ada rasa harap, berharap ketika kita membaca dan ayat itu bercerita tentang syurga, tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita termasuk dari golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seperti dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Para penjaganya berkata kepada mereka, salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalamnya untuk tinggal selama-lamanya. Ada rasa dalam hati ini berharap kita masuk dalam golongan itu. Maka juga seperti kita membaca surah Al-Fatihah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika membaca bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam hati kita ada harap dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat itu bercerita tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan kasih sayangnya kepada manusia, kepada hambanya. Bahkan Allah enggak butuh dengan hambanya. Kalaupun kita tidak menyembah, tak mengurangi kekuasaan Allah. Kalaupun kita durhaka, tak mengurangi kekuasaan Allah. Enggak butuh Allah sama kita. Kalau manusia menolong kita misalnya, itu karena ada kebutuhannya juga, ada keperluannya. Bos memberikan gaji kepada karyawannya karena bosnya butuh sama karyawannya. Tapi kita enggak ada kebutuhan Allah, tapi Allah tetap kasih. Begitulah sayang Allah kepada kita. Enggak butuh Allah sama kita, kita banyak dosa, durhaka, tetapi tetap saja Allah berikan nikmatnya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada dalam hati kita rasa harap dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah itu disebut Rabb, Tuhan seluruh alam, karena dialah yang telah menciptakan, memelihara, mendidik, mengatur, mengurus, memberi rezeki dan sebagainya kepada seluruh makhluknya. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Dalam hati ada rasa takut, karena kita sedang berhadapan dengan Rabbil alamin. Takut, penguasa semesta alam. Ada rasa takut di dalam hati ini karena sedang menghadap Tuhan, penguasa semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika membaca ini, tenang lagi hati ini. Harus ada ketenangan, nyaman, karena kita sedang berhadapan dengan yang Maha. Walaupun Rabbil Alamin, semesta alam, tapi ada sifat Rahman, ada sifat Rahim. Ada rasa harap, ada rasa nyaman dalam hati kita ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin,
pemilik hari pembalasan, penguasa hari pembalasan. Kembali dalam hati kita takut akan dosa kita yang kita bawa di hadapan Allah. Allah yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ada rasa harap dalam hati kita, karena tidak bisa kita beribadah kecuali karena pertolongan Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena solehnya kita, bukan karena ilmu kita, tapi karena Allah tolong kita untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana ikrar kita 17 kali minimal dalam sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ada rasa harap Allah kabulkan. Kita dimasukkan termasuk orang yang selalu ditolong oleh Allah untuk menyembahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ada harap juga dalam hati kita. Di samping hadir hati kita, kita berharap kepada Allah bahwa yang kita ikrarkan, yang kita baca itu, kita termasuk yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ada rasa harap juga dalam hati kita. Ketika kita baca surah Al-Fatihah, kita baca dengan hadir hati, tahu yang kita baca, kita paham maknanya, kita paham artinya. Ada rasa ta'zim, keagungan dalam diri kita, dalam hati kita, dengan penuh takut dalam ayat-ayat yang ada azab, ada neraka, ada siksa, dan berharap dalam ayat-ayat yang menimbulkan harap. Begitulah kita, adab kita ketika membaca Al-Quran. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, dalam hati kita ada niat menjunjung perintah. Ketika misalnya dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam hati kita ketika membaca ayat ini ada niat menjunjung perintah itu, ada niat untuk melaksanakannya, yaitu bertakwa dan mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam hati kita ketika baca Quran, baca ayat seperti ini, ayat-ayat yang diberikan oleh Allah, ayat-ayat yang termasuk perintah, maka dalam hati kita ada niat untuk menjunjung perintah itu, ada niat dalam hati kita melaksanakan perintah itu. Kemudian yang ketujuh, adab batin yang terakhir dalam membaca Al-Quran, dalam hati kita ada niat menjauhi ketika kita membaca ayat-ayat yang sifatnya melarang. Seperti dalam surah Ali Imran 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan riba. Dalam hati kita ada niat untuk menjauhi perbuatan yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu jangan makan riba. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Maka dalam hati kita ketika membaca ayat-ayat seperti ini ada niat untuk menjauhi larangan itu. Maka itulah dia adab-adab batin ketika kita baca Al-Quran. Yang pertama, kita hadirkan hati kita ketika kita baca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita berusaha paham akan ayat yang kita baca. Kemudian yang ketiga, ada rasa ta'zim, memuliakan yang kita baca. Kemudian yang keempat, ada rasa khauf, ada rasa takut. Ada rasa takut tentang ketika ayat itu bercerita tentang ancaman siksa neraka. Kemudian ada rasa harap ketika ayat itu bercerita tentang syurga, tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ada niat dalam hati kita untuk menjunjung perintah ketika ayat itu bercerita tentang perintah Allah. Dan yang ketujuh, ada niat dalam hati kita ketika ayat itu bercerita tentang larangan, dalam hati kita ada niat untuk menjauhinya. Itu adab batin ketika baca Quran. Dan kita pakai adab zahirnya kemarin ada 20, ada adab batinnya ada 7. Maka kata ulama, kalau kita beradab dalam membaca Al-Quran itu, berinteraksi dengan Al-Quran itu, kalau pahalanya biasanya 10 kebaikan per hurufnya, bisa jadi dilipat gandakan oleh Allah, bisa 700, bisa sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah yang membalas tanpa hitungan, tanpa batas. Allah berikan kepada mereka yang menjaga adab-adab ketika baca Quran. Bahkan kata para ulama, lebih baik membaca sedikit tapi dengan adab yang seperti yang kita sebutkan, itu lebih besar keutamaannya, pahalanya, daripada kita membaca khatam Quran tapi enggak tahu apapun sama sekali yang kita baca. Lebih baik, sekali lagi, lebih baik bacaan kita sedikit tapi kita pakai adab yang telah kita sebutkan tadi, adab zahir, adab batin. Itu lebih besar pahalanya, walaupun mungkin satu surah yang kita baca, lebih besar itu pahalanya, keutamaannya, daripada kita menghatamkan Quran tapi tak ada yang jelas sama kita, sambil lalu saja, seperti itu. Maka mari kita wiridkan Quran itu
Kesimpulannya kita wiridkan seperti yang saya sampaikan tadi malam. Kita baca Quran itu dengan dua cara. Yang pertama ada wirid setiap malam yang kita baca. Kemudian yang kedua kita baca dari awal sampai akhir. Kata para aulia mengatakan, tidaklah kami sampai kepada kedudukan kami dengan banyaknya wirid. Tidaklah kami sampai kepada kedudukan kami, kata para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Tidaklah sampai kami kepada kedudukan kami dengan banyaknya wirid. Banyak wirid, tidak banyaknya, tetapi dengan mengekalkan wirid itu. Mudawamah. Artinya bukan dari segi banyaknya, tapi dari segi istiqomahnya dan dari segi kualitasnya. Maka kita jaga wirid kita itu enggak perlu banyak. Yang penting istiqomah dan berkualitas. Begitulah kata para aulia Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Kuncinya untuk dekat, untuk menjadi kekasih Allah, bukan dari banyaknya wirid kami, tetapi dari istiqomahnya terhadap wirid yang kami lakukan. Dan tentunya kita jaga kualitas wirid kita itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.